Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, balik lagi tentunya masih dengan obrolan Islam inspiratif di segmen Fakultas Dakwah UIN Syaisu Purwokerto, di mana ini merupakan acara dari kita untuk berbagi tips mungkin atau bahkan kita ngobrol-ngobrol seputar inspiratif dengan kita sembari untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan sudah bergabung bersama kami Sobat Dakwah ada Bapak Ulul Aidi MAG. Ini merupakan salah satu sivitas akademisi dari Fakultas Dakwah, dan alhamdulillahnya pada kesempatan kali ini saya juga ngobrol dengan Pak Ulul yang kebetulan menjadi Kaprodi dari program studi dari manajemen dakwah. Assalamualaikum Pak Ulul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sejauh ini puasa masih aman Pak? Aman. Aman. Oke. Sobat dakwah yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya kita nanti akan ngobrol-ngobrol santuy ini Pak. Iya. Ngobrol santuy tapi menginspirasi sobat dakwah. Seperti itu. Semoga menginspirasi ya. Namun sebelumnya buat sobat dakwah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel akun dari Fakultas Dakwah UIN Syaisu untuk lebih semangat dalam menyebar inspirasi-inspirasi Islam di Fakultas Dakwah. Nah kali ini Pak, kita akan bincang-bincang santuy terkait dengan manajemen diri di bulan Ramadan. Iya. Seperti itu, ini akan menjadi topik yang mungkin dari segmen-segmen sebelumnya yang menginspirasi teman-teman. Bagaimana sih untuk kita memanajemen diri di bulan Ramadan. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan untuk membuka kesempatan pada sore hari ini Pak, menjelang waktu berbuka puasa. Apa sebenarnya arti dari manajemen diri itu sendiri Pak? Monggo. Manajemen diri. Kalau mendengar kata manajemen diri, kira-kira apa Mas yang terlintas di pikirannya Mas? Pengelolaan mungkin ya Pak. Pengelolaan. Terus konsep seperti itu ya Pak. Betul. Jadi manajemen diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan semua unsur yang ada di dalam dirinya untuk mencapai satu tujuan yang ditentukan. Itu manajemen diri. Secara umum diartikan seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk mengelola, mengatur semua unsur yang ada di dalam diri kita. Baik itu unsur fisik, terus kemudian unsur rohani kita. Kalau rohani kita itu ada pikiran, ada hati, ada termasuk kesehatan itu. Itu kemudian bagaimana kita kelola, kita atur supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan itu. Itu manajemen diri itu. Menurut beberapa ahli itu, misalkan seperti Sokaji itu mengatakan manajemen diri ini adalah prosedur yang digunakan untuk menuntun diri kita menuju tujuan yang kita inginkan itu. Maka untuk bisa seperti itu kita harus merencanakan sasaran kita itu apa, tujuan kita itu apa. Terus kemudian yang kedua menurut Sokaji itu setelah kita merencanakan itu kita awasi diri kita, berjalan nggak apa yang kita rencanakan itu gitu loh. Terus kemudian yang ketiga setelah mengawasi apa yang kita lakukan, kita evaluasi. Apakah apa yang kita lakukan itu kemudian itu sudah sesuai dengan sasaran, target, dan juga kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan bulan Ramadan nih, biasanya sobat dakwah ya di bulan Ramadan itu kan banyak yang menghabiskan waktunya itu dengan tidak produktif gitu ya. Saya banget itu Pak. Iya, kuliah itu sampai kampus ya paling tidur, artinya puasa Pak, lemes Pak. Nah ini kan manajemennya ini buruk. Oke. Terus kemudian tiba-tiba Ramadan sudah mau selesai, loh kok saya ini cepet banget, belum melakukan apa-apa, terawih banyak yang bolong-bolong, tadarus baru dapat setengah juz misalnya. Nah ini kan karena salah satunya adalah bagaimana kita tidak memanajemen diri kita itu. Jadi tema ini sebenarnya ingin memberikan, kita ingin sharing saja, berbagi, saling apa ya, tawasobil haki kan gitu, memberikan saling memberikan wasiat untuk kebaikan gitu kan, supaya Ramadan kita itu bisa lebih bermakna gitu. Bagaimana kita harus mempersiapkan itu, kita harus memanage diri kita supaya benar-benar bisa melalui bulan Ramadan yang belum tentu kita akan ketemu di tahun berikutnya ini dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak akan ada penyesalan nanti setelah selesai bulan Ramadan, kemarin kok tarawihnya masih bolong-bolong nih, tadarusnya kurang maksimal,
baca bukunya kurang maksimal, kuliahnya nggak maksimal, banyak tidurnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Pak, kemudian yang menjadi poin terpenting dari saya tadi pembicaraan Bapak itu menangkap bahwasannya adanya tujuan. Tujuan yang ingin kita kelola, ingin kita perbaiki dalam diri kita untuk sebagai pengelolaan unsur yang sudah ada seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian yang menjadi poin terpenting pertanyaan di sini, bagaimana sih Pak kita mengonsep atau kita memperbaiki secara tidak langsung manajemen diri kan berarti memperbaiki diri kita ya Pak. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk bisa memanajemen diri tentunya di bulan Ramadan ini Pak, yang tadi notabene-nya malas-malasan mungkin yang digunakan sebagai bulan malas-malasan itu dibalikan menjadi bulan untuk lebih lebih banyak melakukan kegiatan, tentunya kegiatan-kegiatan positif. Mungkin bisa di-sharingkan kepada sobat dakwah. Oke, sobat dakwah sekalian. Jadi gini tuh, kita yang pertama kan tadi kalau menurut Sukaji itu kan kita harus membuat sasaran tujuan kita. Kita harus paham betul jika bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Julukannya banyak sekali. Betul. Bulan penuh ampunan. Bulan suci. Bulan suci. Betul. Terus apa lagi tuh, Pak? Tadi bulan ampunan ya, Pak. Betul. Bulan suci. Bulan suci. Terus bulan apa lagi ya? Bulan apa? Bulan hemat ini, Pak. Bulan penuh berkah. Enggak ada bulan hemat, bulannya saja. Tapi kenyataannya coba survei itu. Justru orang-orang itu mengeluarkan banyak materinya itu di bulan Ramadan. Terkadang orang bekerja nabung 1 tahun, habisnya di Ramadan. Ini karena apa? Kurang manajemen diri itu. Oh iya, betul. Itu permasalahan-permasalahan di bulan Ramadan. Itu semua adalah manajemen diri. Terus apalagi nih? Bulan penuh berkah. Terus kemudian ada lagi bulan tarbiyah namanya, Mas. Bulan pendidikan. Jadi Ramadan itu dibuat memang untuk mendidik kita supaya menjadi pribadi, menjadi seorang insan yang lebih baik lagi. Maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa itu kan sebenarnya bagian dari manajemen diri, manajemen terutama hawa nafsu kita. Karena unsur dalam diri kita kan ada hawa nafsu. Kita manajemen tuh supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Makanya kita disuruh berpuasa mulai dari fajar sampai maghrib kan kayak gitu. Ini sebenarnya bentuk dari manajemen juga. Tentu dari manajemen diri kita juga. Terus kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa, pahala puasa, bukan puasa. Kalau membatalkan puasa kan jelas orang bisa menghindari. Tapi yang membatalkan pahala puasa ini terkadang kita lalai. Iya. Dan itu sangat banyak ya, Pak. Ya kan? ini yang menjadi bahan sehari-hari nih, Pak. Terus pikiran-pikiran kotor ya kan, nah semacam itu. Maka sampai di bulan Ramadan itu ada satu ajaran, satu keyakinan gitu bahwa naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kenapa? Soalnya kalau dia terbangun tuh dia tadi tuh pikirannya kemana-mana, dia julid dan sebagainya. Makanya karena belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, lebih baik tidur nih. Karena tidur itu lebih baik kayak gitu. Nah tapi apakah kita setiap puasa itu akan seperti itu terus? Akan memilih tidur sebagai jalan kita untuk menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa? Tentunya kan tidak. Kita nggak akan ada peningkatannya. Maka kita perlu memanajemen diri kita. Nah itu. Karena ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan kita, maka kita harus melatih diri kita. Kita harus tentukan target kita selama bulan Ramadan ini. Misalkan bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Karena di dalam bulan Ramadan itu pertama kali Al-Quran itu turun tuh. Tanggal berapa coba? Tanggal berapa ya? Aduh, ini gimana mahasiswa UIN kok? Itu kan biasanya dikenal Nuzulul Quran. Ya, tanggal berapa coba? Tanggal berapa ya? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Oke, Ya, ini 17 saya Ramadan. udah mulai haus ini Pak, jadinya konsentrasi. Sudah hilang konsentrasinya ya. Puasa hari ini apa? Puasa dong Pak, masa enggak masih sok no. Jadi karena terkenal bulan Al-Quran ya, maka kita perlu membuat target nih. Misalkan kita dalam 1 bulan ini menghatamkan 1 kali Al-Quran, tadarusnya itu. 1 kali itu jangan heran. Di luaran sana itu ada yang sampai hatam itu sampai 3, 4, sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali itu. Tapi kita 1 kali itu sudah bagus lah ya. Kita target 1 kali. Terus kemudian kita buat target lah ya, puasa full, jelas ya. Terus ibadah sunnah misalkan tarawih
tarawih kita targetkan sholat tarawihnya itu minimal 20 kali misalkan. Kita buat target lah, kalau biasa sholat. Kadang kan kita ini di akhir-akhir biasanya ada diajak buka bersama sama alumni SMA, teman SMP, teman satu kelas, jamaah masjid, macam-macam bukannya. Itu terkadang budaya itu nih yang perlu kita kritisi itu. Kita iftar jamaah istilahnya buka bersama, tapi kita melalaikan kesunahan-kesunahan yang lain seperti tarawih dan yang lain. Karena biasanya habis buka itu ngobrolnya lama kan, pulang-pulang jam 9, nanti tarawih di rumah lah. Ternyata sampai rumah ini tarawih sendiri itu kan berat sekali. Beda ketika kita jamaah itu. Nah, ini bagian dari manajemen diri. Maka kita tentukan target kita dulu tuh. Setelah kita tentukan target, baru kita itu atur time schedule istilahnya, istilah kerennya kan kayak gitu itu. Kita atur kapan 30 hari harus khatam 30 juz Al-Qur'an. Ya, satu Al-Qur'an penuh 30 juz. Berarti one day one juz kita. One day one juz. Okay. Nah, kapan waktunya di sela-sela kita kuliah, di sela-sela apa? Kapan kita atur tuh? Kalau satu juz itu kalau di Al-Qur'an yang pada umumnya itu ada 10 halaman. Betul. Kita sholat 5 waktu. Misalkan kita sehabis sholat baca 2 halaman saja, itu sudah satu juz. Atau setiap habis sholat kita baca 1 halaman, 5. Yang 5 halaman kita tadarus waktu habis tarawih itu. Nah, misalkan kita atur seperti itu. Terus tarawih supaya tercapai 20 kali itu gimana caranya? Kan kayak gitu tuh. Nah, kita atur schedule-nya. Nanti saya akan menerima undangan buka bersama setelah tanggal sekian. Jadi di awal-awal saya fokus nih saya. Nah, ini caranya tuh. Terus setelah kita atur time schedule ini, kita jangan menunda-nunda pekerjaan. Misalkan habis sholat duhur saya tak tidur sebentar lah. Tadarusnya nanti kuliah nanti jam 3, sebelum jam 3 nanti saya bangun, saya baca 1 halaman. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu. Terus kemudian setelah tidak menunda pekerjaan, kita harus namanya priority scales. Kita harus menentukan skala prioritas kita. Mana skala prioritas? Ya sesuatu yang kita jadikan target itu tadi. Sesuatu yang sudah kita jadwalkan. Kalau misalkan tanggal 15 kita belum menerima undangan buka bersama, misalkan ada undangan bersama, ya kita prioritaskan jadwal kita di tanggal 15 itu apa. Jangan terus kemudian, ya nih bosan buka di rumah terus, mumpung ada undangan. Padahal itu tidak terjadwal undangan kita itu. Skala prioritas itu. Nah, setelah kemudian ada skala prioritas ini, kemudian kita berikutnya itu adalah konsisten, istiqomah dalam menjalankan apa yang telah kita rencanakan. Insya Allah dengan seperti itu nanti Ramadan kita akan menjadi lebih berarti itu. Oke, luar biasa sekali tadi ya terkait bagaimana cara kita untuk melakukan dari proses manajemen diri itu. Nah Pak, kemudian yang menjadi pertanyaan, ini mungkin menjadi pertanyaan pamungkas Pak. Lantas pentingnya bagaimana cara kita untuk mengonsep manajemen diri itu sebenarnya pentingnya apa sih Pak? Nah, jadi gini. Orang yang memiliki manajemen diri yang bagus itu pasti dia memiliki manajemen waktu yang bagus. Okay. Orang yang memiliki manajemen waktu yang bagus, dia akan bisa menyelesaikan pekerjaannya itu dengan bagus juga, dengan tepat waktu. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan ini, kalau kita mampu melakukan manajemen diri, kita bisa manajemen waktu, maka kita akan bisa melewati Ramadan ini dengan lebih bermakna. Itu kayak gitu tuh. Terus satu lagi Mas, kita itu terkadang tadi ya kaitannya dengan di awal ya, budaya hedon, materialistis. Itu sebenarnya tidak mencerminkan adanya manajemen diri itu. Betul. Di bulan Ramadan kita disuruh manajemen diri kita, termasuk manajemen diri tadi di awal dikatakan itu bagaimana kita mengendalikan semua unsur yang ada dalam diri kita, termasuk hawa nafsu. Kalau kita kemudian beli baju lebaran sampai 5 sampai apa, ini berarti kita tidak memiliki manajemen. Jadi manajemen diri ini diharapkan ada di bulan Ramadan supaya kita bisa lebih menjalani aktivitas Ramadan ini dengan penuh makna sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bulan untuk menuruti hawa nafsu kita, justru itu tidak, tapi ini adalah bulan untuk kita itu bisa benar-benar mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, benar-benar bisa belajar dari bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, Pak, terakhir dari saya mungkin
untuk memanajemen diri di bulan Ramadan ini mungkin menurut saya yang saya tangkap itu dimulai dari kita sendiri ya Pak. Betul, Dimulai dari betul. kita, kemudian nanti apapun yang terjadi ya kembali lagi kepada kita bagaimana kita mengonsep diri kita di bulan Ramadan tersebut. Oke, Seperti ya. itu Pak. Yes. Mungkin untuk closing statement ke Sobat Dakwah dari Pak Ulul bisa disampaikan. Oke, Sobat Dakwah dimanapun kalian berada semuanya, manajemen diri menjadi penting terutama di bulan Ramadan karena kita harus benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan kualitas terbaik kita, karena belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi marilah kita benar-benar konsep bulan Ramadan ini dengan baik supaya kita tidak menyesal nanti ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Kita bisa berbangga terhadap diri kita, self reward terhadap diri kita gitu ya, kalau kita telah berhasil melewati bulan Ramadan dengan cara yang maksimal, dengan cara yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, Sobat Dakwah, itu dia tadi sedikit dan mungkin banyak ya yang sudah Bapak Ulul sampaikan, dan itu sangat menginspirasi buat saya pribadi tentunya untuk menjadi kepribadian yang lebih baik selama mengalami atau menjalani waktu beribadah di bulan puasa. Dan mungkin buat Sobat Dakwah, jangan lupa untuk terus saksikan konten-konten inspiratif dari obrolan Islam inspiratif di Fakultas Dakwah di jam 5 sore sembari menunggu waktu berbuka puasa, tentunya masih bersama dengan channel-channel menarik, konten-konten menarik di Fakultas Dakwah UIN Syekh Purwokerto. Nah, buat Sobat Dakwah jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, terus saksikan perkembangan dari channel YouTube Fakultas Dakwah, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.